suka koi, banyak rezeki. Halo Sobat Koi Indonesia, selamat datang di channel kami, di channel Suka Koi Indonesia. Nah, di konten kali ini kita mau memijahkan ikan koi kohaku dari farm Bapak Agung Kediri atau AKF. Dan bagaimana nanti prosesnya, nanti akan kami jelaskan untuk proses-prosesnya ya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe, karena satu buah subscribe dari kalian bisa bikin saya makin semangat buat kontennya. Dan jangan lupa kalian aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kalian semua tidak ketinggalan konten-konten kami berikutnya. Dan seperti biasa, kita akan dibantu dengan Om Bram. Langsung saja, jangan lama-lama, kita sapa orangnya. Halo Om Bram, selamat siang. Halo Mas, selamat siang. Ya, Bagaimana Mas kabarnya? ini alhamdulillah sehat walafiat Mas, seger. Nah, untuk di Ya. konten kali ini kita mau memijahkan ikan koi kohaku ya Mas? Bener Mas. Dan ini untuk medianya saya pakai media yang sederhana, mungkin bisa diperlihatkan. Untuk medianya saya pakai fat. Ini untuk diameternya diameter 1,5 meter. Untuk ketinggiannya nggak sampai 1 meter Mas. Nah ini nanti kan nggak sampai full juga. Ini mohon maaf karena ya kita keterbatasan untuk media. Kita belum punya jedingan kalau namanya di Blitar itu. Ya pit kolam beton kotak kayak gitu kan nggak ada filterannya gitu loh Mas. Ya. Maksud saya. Nah karena itu saya ya ini menjelaskan ya mungkin edukasi lah ketika para subscriber, para penonton di channel kita ini yang belum mempunyai kolam beton dan ingin memijahkan ikan, pakai fat itu bisa gitu. Untuk ikannya itu yang akan dipijahkan itu ikan baru atau ikan yang ada di markas ini? Oh gitu. Untuk pemijahan kali ini saya pakai ikan pribadi Mas yang ada di vet. Sebelumnya mungkin kita pernah ulas di konten sebelumnya ya Mas. Dan itu ada beberapa yang udah gendong telur. Nah itu nanti yang kita akan bicarakan. Nanti akan kita videokan lah ikan yang mana sih dan pejantannya yang mana sih kayak gitu. Untuk ukuran ikannya itu masih perdana Mas ini. Ini belum terlalu, ya udah lumayan besar, 60 cm untuk indukannya. Untuk pejantannya 50-an, 5 lebih kayak gitu. Yang betina itu kohaku, yang jantan kohaku sama tanco. Jadi nanti satu betina, untuk jantan ada 2. Untuk media pemijahannya itu pakai apa saja sih Mas? Nice, pertanyaan yang sangat bagus Mas. Nah, untuk kali ini kita itu pakai tali rafia Mas. Itu kita buat sendiri. Mungkin, nah habis inilah kita sepilkan cara buatnya kayak gimana. Nah, gunanya tali rafia itu untuk media menempel. Jadi ikan itu kan membuang telurnya itu agar telurnya menempel di rafia kayak gitu Mas, ceritanya kayak gitulah. Kalau selain rafia apa saja Mas yang bisa? Ada banyak, seperti halnya ada beberapa yang pakai suket itu kan apa ya, rumput. Ada yang pakai rumput, ada yang pakai eceng gondok juga bagus kayak gitu. Jadi untuk kali ini kita membahasnya yang tali rafia kayak gitu Mas. Nah, terlepas dari tali rafia, di dalam vat ini nggak hanya air saja Mas, tapi juga dikasih aerator.
gelembung udara, jadi agar ikannya juga aman mas, maksudnya nggak kehabisan oksigen kayak gitu. Untuk proses perkawinannya itu dilakukannya ikan itu siang, pagi, atau malam mas? Nah, untuk proses perkawinan itu prosesnya malam mas sampai pagi. Jadi kadang itu tengah malam masih mulai, ada yang sudah subuh lagi mulai, ada mas kayak gitu. Pokoknya nggak sampai pagi, itu berarti ikan mau untuk ngebrol. Maksudnya bertelur kayak gitu. Untuk proses pemasukannya ke vet itu jantannya dulu atau betinanya dulu atau bareng mas? Nah, untuk proses memasukkan ikan di dalam vet atau prosesi perkawinan itu betinanya terlebih dahulu mas. Itu dimasukkan sore hari, jadi jam 5 sore hari itu ikan dimasukkan. Selepas itu habis maghrib atau maghrib lah, setengah 6 lebih sedikit, itu ikan yang jantan yang dimasukkan kayak gitu. Dan saya untuk membantu proses pemijahan, saya pakai suntik mas. Saya suntik terlebih dahulu, itu obat buat birahi, biar ikannya itu biar mau keluar telur, mengeluarkan telurnya kayak gitu. Obat gimana ya, perangsang kayak gitu. Mungkin kayak gitu mas. Nanti saya pandu satu-satu mas untuk proses masukannya, proses nanti perkawinannya gagal atau berhasil, nanti malam juga saya akan videokan. Dan untuk pagi harinya berhasil atau tidaknya untuk proses perkawinan ini nanti saya videokan. Jadi video kali ini itu membutuhkan proses waktu 1 hari 1 malam. Nah, yang pertama untuk kali ini kita buat rafia terlebih dahulu. Oke. Nah, sebagai media kita pakai tali rafia yang sudah dijelaskan tadi. Untuk rafia yang panjang itu saya bagi, kemungkinan ini 60 sentian mas. Itu saya jadi gini, satu aja mas ya, mungkin diperdekat, dimasukkan. Nah, dan kita swirih kayak gitu sampai banyak. Nanti untuk hasil akhirnya nanti kita lihat. Nah, mungkin untuk media rafia itu aja mas. Nah bosku, untuk rafianya itu udah jadi ya bosku, seperti ini. Selepas itu kita langsung masukkan ke vat buat media untuk tempat telur ikan. Dan sebelum dimasukkan jangan lupa biar steril dicuci terlebih dahulu. Oke, mungkin dibantu mas juga untuk ngasih rafianya di vat. Nah ini bosku, ini memanjang ya bosku. Nanti kita pasang sekiranya bisa agak melebar kayak gitu, biar ini tidak mengembang kan. Kok pastinya ini kan ini toh kak, terapung. Nah ini nanti saya kasihkan batu bata, tapi saya lapisi plastik kayak gitu biar nggak melukai ikan ketika posisi memijah kayak gitu, pemberat saja gitu. Nah mungkin untuk
kedua saya kasih aerator mas ya, untuk yang saya sampaikan tadi saya berikan 3. Nah untuk saat ini saya akan mengambil betinanya ya mas ya. Ini selepas ini saya bius di ember situ. Nah ini airnya udah air biusan nih mas ya, biar nanti saya nyuntiknya itu mudah kayak gitu. Nah ini mas ikannya. Percas ini putih ikannya. Untuk ini ikannya itu yang jantan atau yang betina? Ini yang betina mas ini. Ini yang betina. Oke. Nah ini mas perutnya udah kayak gini. Kayak Besar. ikan apa? Ikan Bental. balon, Bental. ikan koki mas. Oh gitu, oh ya bener-bener. Nah ini jos mas. Untuk oh iya, ini mas untuk obatnya saya pakai Ovapri mas. Itu bisa kalian dapatkan di toko online dan toko terdekat juga ada. Untuk tata cara penyuntikan itu di sini aja. Bagian kanan dan kiri. Bebas mas ya. Kalau bisa sih keduanya. Kan ini ada campurannya mas. Di dalam satu kemasan itu tadi yang kita beli tadi itu obat satu dicampur obat kedua, terus dicampurkan ke sini, terus kita suntikan gitu. Sebentar, belum tenang. Ikannya belum masuk. Iya. Gak apa-apa mas, ditutup kita suntik kayak gitu. Mungkin nanti akan di sensor gitu. Oh gitu, siap siap. Bisa dibantu kalau gitu. Soalnya sambil megangin ikan agak gerak-gerak ikannya. Yuk. Nah ini sudah saya suntik, langsung kita masukkan ke pet. Apa mas, itu masih Mabuk ya mas. mabuk. Untuk ikan ini yang jantannya ya mas ya. Oke, yang jantan mas juga. Untuk ikannya step 3. Just Sebenarnya itu ini jantan mas, tapi untuk putihnya shining. Just ini juga disuntik mas. Untuk kadarnya itu setengahnya dari betina kayak gitu. Saya tadi eksperimen mas, ini masih belajar juga. Untuk yang betinanya tadi saya kasih 1 mili ya, 1 mili. Jadi kanan kiri dari 2 mili kayak gitu. Takutnya ini buat saya pribadi masih belajar. Kalau ada yang rekomendasi, kalau ada yang lebih tahu bisa kalian nah maksud saya kayak gitu mas. komen di kolom komentar ya. Ya Soalnya ya masih sama-sama belajar. gitu ya, masih awam. Ini tadi nanti sama tanco mas ikannya. Oke, untuk ikan jantan yang satunya ini ya mas. Ya tanco baru mas.
Ini lebih panjang, ukurannya di 55 lebih panjang. Genetik ini merahnya, semoga anak-anaknya bagus. Dan mungkin ada yang mau request buat yang lokalan Blitar aja sih mas, yang mau ikut nebar binihnya ikan ini juga boleh. Nah, kita sampai mas. Untuk videonya dimatikan dulu ya mas, Ya, benar. nanti takutnya kena pelanggaran. Iya, benar. Untuk ikannya sudah selesai penyuntikannya ya mas ya, Iya mas. langsung dimasukkan ke dalam set. Ini tanjungnya masih mabuk. Berarti ini jantan 2 betina 1 mas ya. Bener. Ya semoga ini besok bisa keluar telurnya. Nanti malam lah bisa keluar. Soalnya ini tadi ya juga bedakan konten kita juga 1 hari untuk menyiapkan seperti ini. Ya mohon dimaklumi. Sebagai pembelajaran juga bagi saya, dan mungkin kalau ada masukan pasti kita siap menampung untuk masukan-masukan dari kalian. Nah mungkin disambung besok ya bosku, ini tetap jadikan satu video tapi videonya beda hari kayak gitu. Oke bosku, ini udah keesokan harinya ya untuk videonya, dan ini untuk proses malam hari tadi mas Yoga, itu ikannya sukses mas Yoga, betina dan jantannya bertarung maksudnya berkembang biak kayak gitu. Dan ini kita lihat ini jam 9 pagi mas, ini masih belum tuntas kayak gitu, dan ini nggak sampai jam 11 nanti kira-kira sudah tuntas dan saya angkat dan saya karantina gitu. Dan alhamdulillah ya, kita masih pemula mas juga, belajar juga ya. Pasti kami minta saran lah buat para pemirsa, khususnya yang sudah pro dalam hal decoy juga, membantu para pecinta ikan koi yang masih pemula kayak gitu untuk breeding kayak gitu. Dan ini untuk telurnya itu yang mana mas, atau yang berbusa-busa ini atau bukan? Oh bukan. Untuk telurnya itu berada di bawah dan ada di media yang kita buat yang kemarin yang di Raffia kayak gitu. Jadi menyatu kelat kayak gitu mas, nempelnya di bawah. Berarti tidak ngembang? Oh tidak ngembang. Itu busa itu proses perkawinan itu, jadi ada busanya gitu. Nah ini mas juga untuk telurnya akan saya perlihatkan. Nah ini saya perlihatkan yang ada di tali Raffia ya mas juga. Sebentar, ini kita perdekat. Dan ini untuk telurnya seperti bintik-bintik gitu loh mas. Kecil-kecil banget ya mas? Iya kecil-kecil banget itu. Nah itu telurnya, dan di bawah masih banyak mas, itu tidak hanya di Raffia tapi juga di samping fat dan bawah itu masih sangat banyak untuk telur-telurnya. Untuk telurnya itu menetasnya itu butuh beberapa hari mas kira-kira? Untuk telurnya itu menetas 3 sampai 4 harian mas, itu menetas. Dan selanjutnya itu kalau menetas mas ya, dan untuk makannya itu
masih menggunakan telur direbus kayak gitu Mas, dan nanti diremet-remet dikasihkan ke ikannya. Telur godok Mas ya. Ya, telur godok. Dan seterusnya mungkin dikasih bruto, dan ada juga yang dikasih cacing sutra. Selepas itu ditebar di sawah dan dikasih pelet kayak gitu. Dan mungkin itu dulu Mas juga yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan mengenai proses perkawinan ikan koi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mas Yuda. Nah, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai sini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe. Karena satu buah subscribe dari kalian bisa bikin saya makin semangat buat kontennya. Dan jangan lupa kalian aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kalian semua tidak ketinggalan video-video konten dari kami berikutnya. Dan apabila ada saran atau kritik dari kalian semua, kalian komen di kolom komentar di bawah. Nanti akan kami jawab satu persatu ya. Dan mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai sini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.